Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat bermajlis bersama-sama, kita natafaqahu fid din. Bersama-sama kita belajar dan berupaya untuk memahami ajaran agama kita, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum, baik itu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengkaji atau mempelajari bersama kitab Al-Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in, ya, fikih yang bermadhab Syafi'i bagi pemula. Kenapa dikatakan pemula? Karena pembahasannya itu ringkas-ringkas saja, tidak menyebutkan beberapa khilaf, ya, perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang bermadzhab Syafi'i, sehingga ini lebih cepat untuk kita memahami, ya, dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan buku ini atau kitab ini, ya, dalam waktu yang tidak begitu lama, sehingga kita punya gambaran tentang hukum-hukum dalam Islam, ya, secara keseluruhan, di mana sebelum-sebelumnya kita tidak pernah menghabiskan satu kitab, ya, sehingga itu aja terulang-ulang terus, ya, selalu berkisar di masalah fiqhul ibadat, fikih tentang ibadah. Tidak pernah kita lanjut ke fikih tentang nikah, tentang talak, ya, kemudian tentang muamalat maliyah, ya, ekonomi Islam dan seterusnya. Baik, insyaallah, ya, kita mulai dari Kitabut Taharah, ya, kitab yang membahas tentang bersuci, ya. Dan semua kitab-kitab fikih akan memulai pembahasannya dengan Kitabut Taharah, bab tentang penjelasan bagaimana dalam Islam itu kita dituntun untuk bersuci. Sebab agama Islam ini adalah dinut taharah, agama yang suci, ya. Dan itu sangat jelas Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersuci. At-taharatu lughatan hiya mutlaqun nazafah. Jadi bersuci secara bahasa adalah, ya, kebersihan, kebersihan hissiyatan atau ma'nawiyah. An-nazaha 'anil aqdar, ya. Jadi kebersihan secara hissi, ya, yang bisa dilihat dengan indera kita atau yang bisa dirasa oleh indera kita, atau ma'nawiyah atau secara maknawi yang mungkin tidak dapat dirasa oleh indera kita, tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium dan seterusnya. Wan nazahatu 'anil aqdar
dan ya jauh dari hal-hal yang kotor. Ya, tentu bersih lawannya adalah menjauhi hal-hal yang kotor. Ya. Wa taharatu istilahan, adapun secara istilah ya, bersuci itu adalah hiya irtifaul hadas, terangkatnya hadas dari diri seseorang. Ai zawalul wasfil qaimi bil badani almani minas salati wa nahwiha, yaitu hilangnya sifat yang ada pada diri seseorang yang mencegah dari melaksanakan ibadah salat. Maka segala hal-hal yang mencegah seseorang dari melaksanakan salat, itulah yang harus dibersihkan, itulah yang harus disucikan dari diri seseorang. Dan itu terbagi menjadi dua, ada yang hissiyah, ada yang maknawi. Contoh, orang kentut. Kentut ini dia dianggap tidak suci. Orang kalau kentut dianggap tidak suci, tapi juga tidak disuruh cebok. Ya, tidak diperintahkan untuk cebok. Maka secara hissi dia tidak kotor, tapi secara maknawi dia kotor. Dan pada diri seseorang itu ada dua yang selalu harus disucikan, yaitu ruh dan badan. Ruh dan badan. Kentut ini secara jasad tidak mengotori, sehingga tidak perlu untuk dicebok. Ya, dicuci pantat kalau kentut. Namun secara ruh kita menjadi kotor. Ruh kita menjadi kotor. Maka dalam kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat, ruh dan jasad kita ini mesti ya suci semuanya. Kemudian hukum tahara wa adillatu masyru'iyatiha, hukum bersuci dan dalil-dalil yang menjelaskan disyariatkannya kita untuk bersuci dalam Islam ini. Ya. At-taharatu minal hadath wajibatun binassil kitabi was sunnah wal ijma'. Bersuci dari hadas hukumnya wajib, wajib. Itu berdasarkan ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis dari Nabi SAW, dan ijma', kesepakatan semua ulama bahwa kita wajib untuk bersuci dari hadas. Kalau kita tidak bersuci dari hadas, maka solat kita tidak diterima. Dan salah satu di antara bentuk kita bersuci dari hadas itu berwudu. Ada orang kalau tidak berwudu tak sah solatnya, berarti berwudu menjadi wajib hukumnya untuk kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah solat. Nah, di antaranya Al-Quran mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit air tahur yang suci dan mensucikan, yang suci dan mensucikan. Jadi air hujan itu hukumnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian Allah mengatakan wa ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri melaksanakan solat, faghsilu, maka cucilah. Nah, ini perintah. Faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Nah, ini perintah berwudu. Ya, perintah berwudu, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan berwudu ini adalah salah satu di antara syarat sah melaksanakan ibadah salat. Kalau ada orang yang salat lalu kemudian dia tidak berwudu terlebih dahulu, maka salatnya tidak sah. Amma sunnah, adapun sunnah, yakni hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang perintah untuk bersuci. Allah mengatakan khalaqallahul ma'a tahuran. Allah menciptakan air tahuran, ya, suci dan mensucikan, ya. Sama persis dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat apapun, semua jenis salat, bighairi tahur, tanpa bersuci. Wala sadaqa min ghulul, dan juga Allah tidak menerima sedekah apapun min ghulul, dari hasil yang haram atau dari hasil yang dicuri, jadi korupsi, ya. Jadi korupsi itu masuk dalam kategori gulul, ya, bukan kategori sariqah, mencuri, ya, tapi masuk dalam kategori gulul. Maka sedekah yang dikeluarkan oleh para koruptor setelah dia korupsi, ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia gunakan untuk bangun masjid dan yang lainnya. Nah, wa ammal ijma', adapun ijma', ya, kesepakatan para ulama, fa innahu lam yunqal an ahadin minal muslimin fi dzalika khilaf. Tidak dinukil satupun dari seorang muslim atau dari kalangan ulama yang menyelisihi daripada pendapat yang mengatakan bersuci itu hukumnya wajib. Nah, inilah landasan daripada ditetapkannya bahwa bersuci itu hukumnya wajib, ya. Bahkan ditambahkan oleh para ulama bahwa ada orang yang pernah dia berwudu tapi wudunya tidak sempurna, ya, masih ada lagi sedikit dari kakinya yang tidak terkena air, maka Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, ya, sungguh celakalah, ya, kaki-kaki yang masuk ke dalam neraka. Nah, karena pakai ancaman berarti haram, haram, ya. Juga Nabi SAW menjelaskan ada orang yang diazab karena dia tidak bersuci setelah dia buang air kecil, ya. Bahkan hadis mengatakan ammatu azabi ahlil kuburi minal baul, ya, kebanyakan orang penghuni kubur itu diazab gara-gara kencingnya, ya, karena dia tidak membersihkan dan mensucikan daripada bekas-bekas kencingnya, padahal itu najis, ya, najis. Bahkan Bani Israel dahulu, ya, itu kalau kainnya terkena kencing itu enggak dicuci, digunting, dibuang, enggak ada lagi cara untuk membersihkannya, itu dahulu. Nah, kita dalam syariat agama kita masih lebih ringan daripada syariat mereka, ya. Kalau kita masih bisa dicuci, setelah dicuci dipakai kembali. Nah, kemudian berikutnya aqsamut tahara, ya, pembagian bersuci, ya. Bersuci itu terbagi menjadi dua. Ada namanya at-taharatu minal hadas, ya, bersuci dari hadas, dan at-taharatu minal khabas, bersuci dari najis. Jadi ada dua hal, najis dan hadas. Kalau hadas itu hanya terjadi pada diri seseorang, ya, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Sehingga apa itu hadas? Segala hal yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mewajibkan seseorang untuk mandi. Kalau berwudu berarti hadasnya hanya hadas kecil. Kalau diwajibkan untuk mandi, maka hadasnya namanya hadas besar. Contoh junub, ya, keluar mani, berhubungan suami istri, ya, bersih dari haid dan nifas. Ini kan diwajibkan setelahnya untuk mandi. Nah, berarti itu kategorinya hadas besar. Kalau hanya kentut, ya, buang air besar, buang air kecil,
kemudian makan daging onta dan lain-lain sebagainya yang membatalkan wudu, ini disebut hadas kecil. Cuma di sini disebutkan taharatul hadas, ya, bersuci dari hadas, wahiyya ma tajawaza mahalla hululi maujibiha, yaitu yang wajib dicuci melewati daripada tempat terjadinya hadas. Jadi contoh kencing mestinya yang dicuci ya mengeluarkan kencing saja gitu kan, tapi ternyata kan tidak, yang dicuci malah tangan, ya kan, wajah, kaki, usap kepala, kan berwudu ya. Kemudian juga ya contoh orang yang bersih dari haid, yang wajib dicuci apanya? Bukan cuma tempat haidnya kan, ya malah seluruh tubuhnya wajib dicuci. Jadi melewati yang terjadinya hadas, malah yang dicuci lebih dari itu. Itu yang disebut dengan kalau najis tidak. Kalau najis itu, kalau kaki yang kena najis, ya kaki aja yang dicuci. Kaki aja yang dicuci. Makanya orang kalau sudah berwudu, habis itu mungkin injak kotoran anjing atau kotoran anak gitu kan, maka yang dicuci kaki saja, tak perlu diulang wudunya, ya, karena najisnya namanya taharatul khobas. Maka di sini disebutkan wahiyya ma la tajawaza mahalla hululi maujibiha, ya, yaitu yang tidak melewati ya tempat terjadinya hadas atau khobas, ya. Jadi kalau kaki ya kaki aja, kalau tangan tangan aja, ya. Beda tadi kalau hadas ya, hadas. Ya contoh dalam mazhab Syafi'i, menyentuh perempuan batal wudu. Ya bukan tangannya aja yang dicuci, kakinya juga ikut dicuci, nggak ada sangkut pautnya sebetulnya dengan kaki gitu ya. Tapi itulah perbedaan antara hadas dengan khobas. Kenapa? Karena kalau hadas yang bermasalah itu ruh. Yang bermasalah jadinya ruh. Kalau najis yang bermasalah ya badan kita. Sehingga kalau itu yang najis itu aja. Ya, ruh kita gimana cara membersihkannya? Ya, orang nggak kelihatan ruhnya kan? Ya, ruh menyatu dengan badan kita. Maka Allah telah ajarkan bagaimana cara membersihkannya. Jadi itu dua macam hadas, hadas atau dua macam yang harus kita sucikan dalam diri kita. Itu at-tahara minal hadas wa at-taharatu minal khobas, atau at-taharatu minan najasah dalam bahasa lainnya. Berikutnya makna hadas wal khobas, makna hadas dan makna khobas. Sebutkan makna hadas, hadas al amru hudusan ay waqa'a, ya, hadas itu secara bahasa ya terjadi sesuatu, waqa'a terjadi sesuatu, wa taqul hadas asy-syai' ay bada'a kaunuhu wa zuhuruhu. Hadas asy-syai' artinya terjadi sesuatu ay mulai tampak, ya, mulai tampak kejadiannya. Nah, istilahan wasfun syar'i, secara istilah ini adalah sifat yang ditetapkan oleh syariat, yahillu bil a'dha, yang terjadi pada anggota badan, yamna'u min mubasyarati ma la yajuzu illa bit taharah, ya, di mana sifat ini mencegah untuk melakukan sesuatu tanpa bersuci terlebih dahulu, au huwa najasa al-hukmiyah, atau dia diistilahkan dengan najis hukmi atau najis maknawi, bukan najis aini, ya, najis maknawi, ya. Maka ya, beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita ini kalau terjadi, maka dia mencegah kita untuk melakukan ibadah, ya, dan harus terlebih dahulu bersuci, ya. Di antaranya seperti terjadi tidur. Orang kalau tertidur, kemudian mau sholat, ya, dia dilarang untuk sholat sebelum dia bersuci, berwudu, gitu. Jadi kemudian kencing, kentut,
ya, buang air besar, itu kan semuanya terjadi dalam diri kita, ya, dalam diri kita. Maka diharuskan untuk mandi, diharuskan untuk berwudu. Ya. Kalau wanita terjadi keluar haid, ya, laki-laki wanita keluar mani, ya, maka wajib untuk berwudu. Jadi untuk at-taharatu minal hadas, bersuci dari hadas ini hanya ruang lingkupnya di badan kita saja. Dia enggak akan keluar ke yang lain. Tapi kalau najis dia berlaku pada badan, pakaian dan tempat kita melaksanakan sholat. Maka tiga-tiganya ini harus suci dari najis. Nah, wa makna al-hadas, adapun makna khobas, al-khobasu diddu tayyib minar rizq. Khobas itu kebalikan dari tayyib. Maka secara bahasa diartikan keji, ya. Wal walad wan nas wal khobas fi kalamil arab al mazmum wal makruh. Ya, kata-kata khobas dalam ucapan orang Arab itu menunjukkan sesuatu yang tercela, ya, yang dibenci. Wal qabi, sesuatu yang jelek. Min qaulin aw fi'lin, baik itu ucapan, perbuatan, au malin au ta'amin au syarab, baik itu harta, makanan, minuman. Kalau dia itu kotor, jelek, menjijikkan, itulah makna daripada khobas. Wastilahan, adapun secara istilah, huwan najasatul hissiyatu wa muqabalatul hadas, yaitu najis secara hissi, yang bisa kita lihat, yang bisa kita cium, ya, seperti kotoran manusia dapat kita lihat secara indera, ya, dapat kita cium. Jadi ada kelihatan bendanya kalau itu adalah najis, ya. Kalau kadang bentuknya cair, kadang bentuknya padat, ya. Jadi dapat kita lihat, dapat kita cium, dapat kita raba, ya. Itu kalau tadi itu enggak, ya, karena dia kejadian. Contoh kencing. Kalau kencingnya itu sendiri, airnya itu najis. Tapi terjadinya kencing, keluarnya kencing itu pek gitu, kena dia hadas, hadas. Adapun kencingnya ini masuk dalam kategori hissi, dapat dilihat, ya. Kemudian keluar mani. Keluarnya mani itu, mani tidak najis. Secara zatnya dia tidak najis, tapi pas terasa keluar, itulah disebut hadas, dan dia tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan, apalagi kentut. Ya, kentut nggak kelihatan gimana model kentutnya, tapi keluarnya terjadinya kentut, itu otomatis hadas, walaupun sedikit. Dia sudah terjadi hadas seperti tidur dengan nyenyak, tidur yang artinya tidur itu betul-betul terputus dengan dunia gitu, ya. Enggak separuh-separuh, tapi memang betul-betul blank gitu. Itu langsung terjadi hadas. Nah, jadi ini beda dengan najis kelihatan bendanya. Nah, kemudian hukmut tahara, ya. Tanqasimut taharatu min haitsu hukmiha ila qismaini, ya. Bersuci, ya, terbagi menjadi dua, min haitsu hukmiha, ya, ditinjau dari sisi hukumnya, wajibah wa manduba. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau sunnah seperti mandi sunnah, ada mandi sunnah, ya, ada mandi sunnah. Ada juga tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Itu juga bersuci juga namanya, tapi ini sunnah saja, ya. Nabi SAW itu beliau wudu setiap kali sholat, walaupun tidak batal. Berarti orang yang tidak batal, kalau dia mau berwudu lagi, ya tidak wajib, ya, sunnah saja. Tapi orang yang sudah batal, ya, mau sholat, wajib hukumnya wudu lagi, ya. Jadi memang ada perbedaan, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Mandi pada hari Jumat itu
ya sunnah gitu. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib ya. Ya, tapi cara-cara mandi itu ada yang sifatnya sunahkan cara-cara mandi, dimulai dengan berwudu ya, membersihkan dulu kotoran-kotoran, kemudian berwudu, dimulai siram ke kanan, kemudian kiri ya, modelnya 3 kali, itu memang cara mandi yang sunnah. Tapi contoh mandi sebelum berangkat melaksanakan sholat hari raya, 2 hari raya, itu hukumnya sunnah. Nah, taib. Wasailut taharah ya, media-media yang digunakan untuk bersuci. Media-media yang digunakan untuk bersuci. Littaharati wasailun arba ya, untuk bersuci ada 3 atau ada 4 media yang bisa kita lakukan. Yang pertama alma, air. Ya, air, dan ini umum ya, air. Fi raf'il hadasi au izalatin najasa, dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi kalau hadas itu bahasanya diangkat. Kalau najis dihilangkan, karena memang najis kelihatan dia, jadi harus hilang. Nah, kemudian yang kedua at-turab, tanah. Fit tayammumi wajibun aw mandub ya, baik dalam bertayammum ya. Nah, tayammum itu bisa menggantikan wudu, bisa juga menggantikan mandi dengan cara yang sama. Jangan sampai kalau mandi guling-guling di tanah gitu kan. Nah, jadi bertayammum ya, cara bertayammum itu satu aja caranya. Nah, jadi kalau kita mau wudu tidak ada air, tayammum. Mau mandi tidak ada air, tayammum. Caranya sama, yaitu sekali menepukkan tangan ke tanah, kemudian kita usap wajah, kemudian ya mengusap punggung tangan gini, selesai. Itu dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i beda lagi. Dalam mazhab Syafi'i nanti 2 kali tepuk, sekali untuk wajah, sekali lagi untuk tangan sampai siku. Ya, jadi sampai siku dia. Namun hadis yang menerangkan tentang ini itu dhaif. Nah, yang ketiga al-istihala itu kan kilabil khamri khallan waddam labanan wa minha ad-dibab ya, yaitu bersuci ya dengan mensucikan khamar ya. Dalam mazhab Syafi'i khamar ini najis, khamar. Tapi kalau dia dirubah menjadi cuka, jadi sudah terjadi perubahan zat gitu, maka kemudian khamar tadi yang aslinya khamar kemudian dirubah menjadi cuka, maka cuka menjadi suci, boleh dikonsumsi ya. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik cuka kalian itu yang asalnya dari khamar, khamar artinya dulu itu ya orang buat dari kurma ya, dari kurma atau dari anggur yang difermentasi ya, dalam waktu tertentu dia hanya sampai pada tingkat khamar, memabukkan. Tapi kalau dibuat dia lama, maka dia akan menjadi cuka ya. Kalau di kampus saya itu ada tuak manis. Itu tuak manis kalau pagi sampai siang masih manis, tapi kalau dibiarin sampai sore dia sudah mulai agak kecut. Itu kalau diminum pusing kepala. Tapi kalau dibiarin lagi sampai sebulan, dia jadi cuka, enak rasanya. Dipakai untuk jadi lauk ya, untuk campur dengan ikan itu enak. Enak. Nah, mungkin juga bisa dari kelapa mungkin ya orang buat gula merah itu ya kan. Itu kan sama ininya ya, aslinya namanya kalau di kampung tuak ya. Tuak terbagi 2, tuak manis dengan tuak pahit. Kalau pahit ini yang dipakai untuk mabuk-mabuk. Nah, jadi namanya al-istihalah ya, membuat perubahan. Kemudian al-hajar fil istinja
Yang keempat alatnya adalah hajar, batu dalam beristinja. Istinja itu cebok, habis buang air besar atau buang air kecil boleh membersihkannya menggunakan batu. Orang dulu pakai batu, sekarang sudah berubah jadi tisu. Ya, tisu sekarang. Boleh jadi dengan tisu hukumnya boleh. Karena kalau najis itu yang penting airnya atau bendanya itu hilang, sudah suci namanya, sudah suci. Ya. Tapi kalau sekarang masa batu dibawa naik pesawat itu kan? Nah, syaratnya 3 pula batu mesti dipakai gitu. 3 batu, nanti jadi berat pesawat. Masing-masing bawa batu. Nah, sekarang tisu boleh hukumnya. Nah, jadi itu beberapa media yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, bersuci. Ya, yang paling mungkin yang baru kita tahu adalah al-istihala ini, ya, yaitu bagaimana merubah khamar menjadi cuka, atau adam labanan, ya, merubah susu darah menjadi susu, ya. Wa minha ad-dimak, juga kulit bangkai, kulit hewan yang bangkai itu kan, kalau hewannya mati tanpa disembelih hukumnya bangkai, tapi masih ada yang bisa kita jadikan suci di situ. Suci yaitu kulitnya. Kita ambil kulitnya, ya, pisahkan dari dagingnya. Dulu kulit ini banyak fungsinya. Ya, dulu kulit banyak fungsinya, bisa dijadikan wadah untuk minum, ya, bisa dijadikan pakaian dan yang lainnya. Maka kalau sudah dipisahkan dari kulitnya, maka kulit ini dagingnya, ya, kulit ini menjadi suci dan boleh dipakai sholat, gak apa-apa, walaupun ini kulit bangkai, ya. Tapi kalau sapi yang disembelih secara syar'i, memang secara asal kulitnya dia memang suci. Ini hanya bangkai saja, ya. Secara umum dia itu najis, makanya tidak boleh kita makan, ya. Dan masih ada yang bisa dipakai dari situ. Nah, berikutnya al-ma'u alladhi yusta'malu li raf'il hadasi aw izalatin najasa. Berikutnya kita akan membahas air, karena tadi di antara media yang digunakan untuk bersuci adalah air. Ini pembahasannya al-ma'u alladhi yusta'malu li raf'il hadas. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas, au izalatin najasa, atau menghilangkan najis. Yushtaratu li raf'il hadasi wa izalatin najasati istimal al-ma'al mutlaq. Dipersyaratkan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis menggunakan ma'ul mutlaq, air mutlaq. Air mutlaq itu artinya air yang tidak ada embel-embelnya. Kalau air yang ada embel-embelnya, berarti bukan ma'ul mutlaq namanya, bukan air mutlaq. Contoh kopi, air juga itu, tapi air kopi gitu kan, sudah ada tambahnya air kopi, air teh gitu. Nah, ini dia tidak mutlaq lagi. Nah, kalau umpamanya kita lihat ini apa? Air apa? Air. Nah, berarti mutlaq namanya kalau begitu, itu air, ya. Nggak ada embel-embelnya gitu. Kalau air kelapa itu apa? Air kelapa, bukan air, ya, bukan air kelapa itu kan. Nah, jadi dari situ kita bisa memahami secara istilah bahwa ma'ul mutlaq itu air yang belum ada embel-embelnya. Kita lihat itu apa? Itu air gitu. Wa dakhala fil ma'i jami'u anwa'ihi bi ayyi sifatin kana, ya, dan masuk dalam makna air mutlak itu semua jenis-jenis air, ya, bagaimanapun bentuknya. Wa kada mutasa'idan min bukharin wa huwal murtafi' min ghalyanil ma', ya, begitu juga katanya kalau ada air yang mendidih kemudian airnya naik, apa namanya itu, ya,
Uap. Uap itu juga masuk dalam makna air ya. Wa kharaja bihi ma laysa yusamma ma ya. Ka turab ya, dan ya tidak dianggap air ya, dan dikeluarkan dari makna air yang tidak memang disebut air, contoh tanah, batu ya, dan yang lainnya. Ini bukan air namanya, bukan air ya. Kemudian wa syamalat alma an-nazil minas sama' wan nabik minal ardi walau min zamzam ya. Dan air ini mencakup yang turun dari langit, yang keluar dari bumi ya, walaupun itu air zam-zam. Jadi air zam-zam juga boleh dipakai untuk bersuci atau membersihkan najis, walaupun ya sebagian para ulama mengatakan kalau ada yang lain janganlah dipakai gitu kan. Contoh ambil air zam-zam dipakai cebok gitu kan. Karena air ini air yang punya keutamaan. Masa dipakai untuk cebok gitu. Tapi kalau dipakai untuk berwudu nggak ada masalah, dipakai mandi nggak apa-apa. Ya, dipakai berwudu nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai untuk membersihkan najis, ya kalau masih ada yang lain jangan pakai zam-zam. Di antara para ulama ada yang mengatakan makruh. Ya, tapi ya karena air zam-zam itu masuk dalam kategori air mutlak ya, orang kalau itu apa air ya, kalau orang nggak tahu ya dianggapnya air biasa aja kan ya. Jadi secara hukum asal ya boleh dipakai untuk mengangkat hadas dan boleh dipakai untuk menghilangkan najis. Dan dulu orang-orang dulu ya, orang yang tinggal di Makkah dulu di masa Nabi Ismail gitu kan, sumur cuma itu. Ya tentu dipakai untuk apa itu sumur itu? Ya semuanya kan, semuanya. Ya mungkin orang kalau cebok dulu ngambil air dari situ lah untuk cebok gitu kan. Nah, untuk masak, untuk apa semuanya. Dan aksamul miyah, ya, macam-macam air. Alma huwa ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min asli khilqah. Air itu adalah apa yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, ala ayyi sifatin kan, bagaimanapun sifatnya, sifatnya. Min aslil khilqah, yang penting asal penciptaan air itu seperti itu. Ya. Wa aqsamuhu bi'tibari asnafihi salasa. Ya, dan air ini terbagi menjadi 3 ya. Air mutlak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Dia suci artinya tidak najis dan boleh dipakai untuk bersuci, boleh dipakai untuk mengangkat hadas dan dan menghilangkan najis ya. Wa huwal musamma bil mutlaq. Al-ma'ut tahur ini yang disebut dengan air mutlak. Dan air mutlak itu ada 7 macam. Ada 7. Yang turun dari langit 3. Ada air hujan, ada salju, embun. Itu 3 dari langit. Dari bumi, naik dari bumi itu ada 3 juga. Air sumur, air sungai, dan mata air. Ya, ada bedanya sumur dengan mata air ya. Kalau sumur itu digali ke bawah, kalau mata air dia keluar sendiri. Kemudian 1 air laut. Nah, inilah cakupan daripada ma'ul mutlak, mutlak. Kemudian ya, wa huwa ma yusamma ma bila qaid. Ya, inilah yang disebut dengan air yang tanpa embel-embel. Wal qaidu huwa al-lazimu min idhafatihi. Apa yang dimaksud dengan qaid? Qaid itu yang wajib disambungkan. Contoh air. Kalau ini air aja, orang paling air sampel. Air. Ya beda dengan ini, air teh gitu kan, air susu, air kopi. Nah, kalau kita bilang air, orang nggak percaya, harus ditambahkan. Ya kan, ini air teh namanya. Atau bahkan kadang-kadang airnya dibuang, tinggal bilang teh, kopi, susu gitu kan. Nah, jadi airnya sudah tak dipakai lagi. Itu disebut dengan qaid. Disebutkan di bahasanya ma'un bila qaid, air yang tanpa embel-embel. Kama'il wardi, seperti air bunga. Ausifa kalma'id dafiq, atau air yang terpancar. Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Manusia diciptakan dari min ma'in dafiq, air yang terpancar. Maksudnya air mani, air juga, tapi tidak bisa gitu. Itu apa? Air. Itu bukan air, itu mani nampaknya tuh, ya kan? Nah, wa yanqasimu tuhur ila salasati aqsam. Ya, kemudian air yang suci dan mensucikan ini terbagi lagi menjadi 3. Ya, terjadi menjadi 3. Ma yuhramu istimaluhu, apa yang haram untuk dipakai, ya. Kalma'il maksub, air curian, katanya air curian enggak boleh dipakai. Ya, air curian tidak boleh dipakai, haram walaupun mutlak, ya. Tapi kalau dicuri, ya, tapi ini kan apa namanya, berubah hukumnya karena cara mendapatkannya. Adapun hukum asalnya dia suci. Ma yukrahu istimaluhu, apa yang makruh digunakan, dia tidak haram tapi makruh. Apa itu? Al-ma'ul musammas, air yang panas karena hujan, karena matahari. Jadi ya, air di luar, ya, habis ditempa matahari dipakai, dirasa panas. Ini makruh dipakai untuk berwudu atau mandi. Namun ya, makruhnya itu bukan karena berpengaruh pada mandinya atau wudunya. Artinya mandinya akhirnya enggak bersih, bukan, tapi disebabkan air yang sudah terkena panas matahari dan airnya jadi panas, itu bisa menyebabkan albaras, gatal-gatal atau penyakit kulit. Ya, jadi itu yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa air yang terkena panas matahari ini yurisul baras, ya, bisa menyebabkan penyakit kulit, ya, entah gatal-gatal atau belang-belang, ya. Makanya kalau ada air begitu, ya, makruh untuk dipakai karena berpengaruh pada kesehatan. Hanya gara-gara itu saja, ya. Kemudian wal ma'u syadidus suhunah biwasitati ta'sir ghairi syamsi kan nar masalan wa syadidil buruda wa miya'i qaumi samud wa qaumi lut wa bi'r alladhi wudi'a fihi as-sihr lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa air di sini yang makruh dipakai. Disebutkan syadidus suhunah biwasitati ta'sir ghairi syams, air yang terlalu panas walaupun bukan sebabnya karena matahari, mungkin karena ada air panas memang yang disiapkan gitu, ya. Kalau terlalu panas, ya iyalah nanti melepuh pula kulit kita gitu, ya, kalau dipakai. Atau terlalu dingin yang bisa menyebabkan orang sakit. Kalau terlalu dingin airnya juga makruh katanya dipakai untuk bersuci, ya. Wa miyahu qaumi samud wa qaumi lut, ya, air atau sumur yang ada di kampungnya kaum Samud dan kaum Lut, ya. Jadi atau juga kampungnya Nabi Soleh, ya, yang ada di arah menuju Syam. Dulu ketika Nabi melewati tempat itu, Nabi mengatakan jangan ada ambil air di sini. Kenapa? Ini adalah kampung yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai airnya masih pengaruh gitu kan. Ya, dipakai pula minum itu airnya karena kita pengaruh buruknya gitu. Karena Allah telah mengazab daripada kampung itu. Ya, makanya Nabi SAW enggak mau pergi rekreasi ke tempat yang seperti itu. Ya. Jadi Nabi ketika melewati kampungnya Nabi Saleh, Nabi mengatakan, ayo segera jalan cepat-cepat. Ini tempat yang pernah diturunkan azab di sini. Nanti kita kena azab juga kalau lambat-lambat gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang boleh untuk dipakai airnya. Yang boleh dipakai ya yang halal, ya, dan yang yang mutlak, yang mutlak. Ini jenis air yang pertama, namanya al-ma'u at-tahur, air yang suci dan mensucikan atau air mutlak. Nah, inilah yang boleh dipakai untuk bersuci. Berikutnya asani al-ma'u at-tahir alladzi la yutahhiru ghairahu,
Ada air yang suci tapi dia tidak bisa lagi mensucikan. Tidak bisa lagi mensucikan yang lainnya. Maka dia tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis, tidak bisa lagi. Ya. Wahia salah satu aksam. Ini ada 3 macam air ini. Yang pertama huwa ma ustumila fit tahara an hadasin asghar wa akbar wa ma fi ma'nahuma kal maut. Ya. Pertama air yang sudah dipakai untuk bersuci. Namanya maul mustakmal, air yang sudah air bekas lah, air bekas wudu atau air bekas mandi atau air bekas dipakai untuk cuci mayat, ya. Nah, ini tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci lagi yang kedua. Nah, dipakai lagi bersuci yang kedua, ya. Namun hukumnya suci, masih suci, tapi tidak bisa lagi dipakai bersuci. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama. Terkait masalah maul mustakmal ini air bekas dipakai untuk mandi atau wudu, ya. Contoh kolam gitu kan. Banyak kalau ada orang di situ loncat ke bawah mandi junub gitu kan. Loncat ke bawah terus naik lagi. Ini boleh nggak orang kedua loncat lagi? Dia nggak boleh orang yang kedua karena ini air sudah dipakai, harus dibuang, isi lagi gitu. Atau ada ember, ya, mungkin sebagian air kita sudah jatuh ke bawah situ kan. Nah, kita berwudu, ya, karena dulu ada orang berwudu gini. Nah, ya, jadi airnya nggak kebuang gitu. Ya, jadi orang kedua, orang ketiga masih bisa pakai gitu. Kalau airnya ini 1 ember, masing-masing ngambil gini, nanti lama-lama kan habis. Bagaimana supaya habis? Ya kan, mungkin untuk tangannya, untuk mukanya gitu, biarin aja jatuh ke bawah lagi gitu. Jadi nggak terbuang airnya, dia tidak terbuang. Nah, apa hukum menggunakan air yang seperti ini? Dalam mazhab Syafi'i tak bisa lagi dipakai untuk berwudu atau bersuci. Tapi apakah air ini najis? Tidak najis, dia masih suci. Nah, kemudian ma ustumila fi izalati an-najasa, apa yang sudah dipakai untuk membersihkan najis. Kalau ini tadi sudah dipakai untuk berwudu atau mandi, berarti mengangkat bekas hadas. Kalau ini bekas najis, ya. Yang ketiga ma taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu yaqinan, ya. Apa yang sudah berubah salah satu di antara 3 sifatnya, berubah rasanya, berubah baunya, berubah warnanya, yakinan, dengan yakin, bi mukhalatati tahirin, dengan yakin bahwa dia bercampur, berubah salah satu sifatnya tadi itu karena campurannya suci, bukan najis. Kalau najis berubah najis dia. Contoh air ini dicampur kopi kan suci, berubahlah warnanya jadi hitam gitu kan. Nah, kalau sudah berubah warnanya jadi hitam, suci, bisa diminum, bisa. Kalau najis haram diminum. Kalau dia suci, tapi bisa dipakai untuk berwudu atau mandi, tidak bisa. Nah, itu perbedaannya. Nah, yastaghnil ma'anhu taghayyuran yamna'u itlaqal ismi. Nah, di mana ketika bercampur, ketika berubah air ini, maka air ini tidak lagi dikatakan air mutlak. Nah, coba umpamanya kalau habis hujan, sungai kan agak keruh itu, bahkan ada yang sampai kuning gitu. Itu bisa dipakai nggak berwudu? Kenapa bisa? Oke, bisa. Kenapa masih bisa? Karena kita tetap mengatakan air sungai kan? Enggak, bukan air comberan, bukan apa gitu kan. Jadi itu pun terjadinya alami gitu ya, alami. Jadi dia masih bisa karena belum lagi berubah dari kemutlakannya. Kita masih bisa mengatakan itu air gitu. Itu air apa? Air sungai gitu. Atau sumur, mungkin kadang-kadang ada sumur di kampung itu, sumur kalau habis hujan dia agak keruh dia.
agak keruh. Nah, bagaimana itu bisa dipakai nggak untuk mandi, bisa dipakai untuk berwudu? Kita katakan masih karena kita masih katakan itu ada sumur. Beda kalau jadi kopi, air kopi dia, air kopi, air teh ya. Nah, contoh di sini kal itri was sabun wal khub wal hibar ya, disebutkan contoh dia jadi parfum. Parfum itu kan cair ya. Tapi nggak ada orang mengatakan itu air, itu parfum ya. Atau sabun cair itu air. Kalau sudah jadi ini sabun, ini bukan air, sabun itu. Atau di sini hibar ini tinta juga cair. Tapi nggak ada orang mengatakan itu air, itu tinta. Jadi sudah berubah jauh dari kemutlakannya. Asalis, air yang ketiga, al-ma'un najis, al-mutanajis, air yang najis. Air yang najis ini yang haram untuk dipakai, sama sekali. Ya. Disebutkan, ya. Ma'un qalilun ittasala bihi najisun ghairu ma'fu anhu. Ya. Dan air yang najis itu ada dua macam. Yang pertama air yang sedikit airnya dan bercampur dengan najis. Najis ini najis yang tidak bisa dimaafkan. Najis nanti ada istilahnya najis yang bisa dimaafkan. Ini najis yang betul-betul najis ya. Kemudian sawaun taghayyara aw la, baik itu airnya berubah atau tidak. Ya, contoh air satu ember ya masukin ke dalam 2-3 tetes kencing, enggak berubah airnya, rasanya enggak berubah, baunya enggak berubah, ya kan? Warnanya pun tak berubah. Tapi dianggap sedikit air itu, maka air itu otomatis najis. Air itu otomatis najis. Kemudian yang kedua ma'un kasir ittasala bihi najisun. Atau airnya banyak bercampur pula dengan najis. Najisnya merubah salah satu di antara sifatnya. Kalau airnya sedikit otomatis najis secara langsung. Kalau airnya banyak kemasukan najis dan najisnya bisa merubah salah satu di antara sifat entah baunya, entah rasanya, entah warnanya, maka air itu menjadi najis. Air itu menjadi najis ya. Walau taghayyara yasiran, walaupun disebutkan di sini walaupun dia hanya berubahnya sedikit. Agak pekat-pekat gitu airnya kan sedikit. Udah, ini najis ini gara-gara najis. Wa huwa ma balagha qullataini fa aktsar. Dan air yang dianggap banyak itu jadi ukuran banyak atau sedikit adalah batasannya 2 kulla. 2 kulla ini diperkirakan sekitar 270 liter. 270 liter air itu namanya 2 kulla. Jadi kalau dia kurang dari 2 kulla, apa ini wadah gitu ya. Nah, ini kalau penuh 270 masuk najis. Gini ada berubah? Nggak ada yang berubah. Nah, ini hukumnya suci. Tapi kalau kurang dari 2 kulla, kurang dari mungkin cuma 200 liter, masuk najis, berubah tak berubah air ini najis karena dia sedikit. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i ada batasan minimal air itu dianggap sedikit yaitu 270 liter. Nah, tapi dalam mazhab Imam Ahmad dia tidak pakai hukum ini. Imam Ahmad patokannya hanya berubah atau tidak. Jadi umpamanya air ini sedikit atau 1 ember masuk najis gini berubah enggak? Oh, masih suci berarti. Jadi Imam Ahmad tidak ada pembatasan air banyak air sedikit. Jadi bukan itu yang menjadi patokannya. Patokannya adalah berubah. Nah, kenapa? Karena hadis 2 kulla ini diperselisihkan oleh para ulama
hukum hadisnya sahih atau dhaif. Imam Ahmad menganggap dhaif. Maka Imam Ahmad hanya menggunakan hadis namanya Bi'ru Bidoa. Bi'ru Bidoa di Madinah dulu ada sumur. Sumur ini sering dibuang di dalamnya kotoran-kotoran. Lalu sahabat nanya, apa hukum menggunakan air Bi'ru Bidoa ini? Maka dia mengatakan innal ma'la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu tidak ada yang dapat membuatnya najis kecuali kalau berubah salah satu sifatnya disebabkan karena najis. Jadi patokannya kan bukan sedikit banyak, patokannya adalah berubah. Kalau dia tidak berubah berarti tidak najis air itu. Nah, ini yang digunakan oleh Imam Ahmad. Tapi kalau sekiranya hadis ini sahih, ini yang menjadi patokan paling utama ya, bahwa ada batasan minimal air yang dianggap sedikit. Terus kalau kurang, bagaimana caranya mensucikan air ini? Kalau dia 200 liter aja masuk najis, kan tidak berubah air ini kan? Kalau hanya najisnya sedikit, air ini tidak berubah, nggak ada, normal aja, tapi hukumnya najis. Ditambah 70 liter. Kalau kita sayang sama airnya, jangan ditumpah, ditambah hingga mencapai air banyak. Kalau sudah banyak, otomatis najisnya hilang. Kalau kita mungkin karena airnya banyak, mudah pun aman lah, buang aja lah ya. Tapi orang yang tinggal di gunung angkat ke atas, ya aduh sayang kali ya. Mending dibuang atau ditambah. Mending ditambah ya, lebih mudah ditambah daripada dibuang, diulang dari awal. Taib. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan awal terkait tentang masalah taharah, bersuci yang perlu untuk kita pahami ya, utamanya terkait masalah macam-macam air ini. Ada air yang suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Suci adalah artinya boleh diminum, boleh boleh digunakan, tapi bukan digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air najis sama sekali tidak bisa dipakai, mesti dibuang. Jadi tidak bisa dipakai untuk mandi, berwudu ataupun mencuci. Baik. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk air yang utama yang bekas dipakai dulu, apakah bisa dipakai kembali untuk menghilangkan najis untuk istilahnya untuk istinja? Jadi air yang mustakmal ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Kalau dalam mazhab Hambali, air ini masih tetap suci. Kalau dia masih dianggap suci, ya masih bisa semuanya dipakai lagi untuk bersuci. Tapi untuk yang menganggapnya ini tidak lagi suci, dia tidak mensucikan. Kalau dia tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk dua, raf'ul hadas wa izalatun najasa. Tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk beristinja. Karena sifatnya dia tidak bisa lagi menghilangkan najis. Karena ini bersuci itu dua kategorinya, raf'ul hadas wa izalatun, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sedangkan air yang kedua ini dia tahirun la yutahhiru ghairahu, dia tidak bisa mensucikan yang lainnya, baik itu mensucikan hadas atau mensucikan najis. Kalau air yang tergenang, orang biasanya kalau ya, itu kalau udah sampai 2 bulan, apa itu bisa dipakai untuk air yang masuk di dalam itu, air yang tergenang atau air tampung tapi sudah sampai 2 bulan. Terus kita ngambilnya itu pakai tangan gitu, air itu dia beli ke dalam, itu bisa dipakai untuk
yang lain-lain. Nah, jadi inilah yang menjadi masalahnya ketika dalam mazhab Syafi'i maul mustakmal ini dianggap tidak lagi mensucikan. Ya. Maka kemudian resikonya nggak bisa, gitu. Resikonya tidak bisa karena dia jadi maul mustakmal. Ya. Sedangkan secara ini masih sangat layak gitu kan. Ya makanya dalam mazhab Hambali boleh aja lagi dipakai kembali. Ya, dalilnya juga bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah mandi bersama dengan istrinya dan gantian gitu. Ya tentu kalau mandi mungkin ada lagi yang kembali ke bawah gitu, sehingga satu sama lain ini ada yang menggunakan maul mustakmal. Ya, maul mustakmal, maka insyaallah ya pendapat yang paling kuat maul mustakmal ini masih bisa dipakai untuk bersuci kembali. Ya. Jadi ini 270. Kalau airnya banyak tidak lagi air itu tidak lagi menjadi najis ya. Pokoknya kalau air itu banyak minimalnya 270 liter ke atas itu enggak ada lagi yang bisa membuatnya najis atau berubah. Ya, sampai najis yang masuk selama tidak merubah enggak ada masalah. Ya, tapi kalau yang sedikit ya dianggap maul mustakmal. Apakah maul mustakmal ini murni ini jatuh ke bawah atau yang jatuh ya ke sini kan? Kalau mau jatuh ke sini kan sebagiannya juga mustakmal. Nah, maka dalam hal ini ya mazhab Hambali lebih ringan lah, lebih ringan daripada mazhab Syafi'i. Nah. Air-air yang netes-netes dulu di masa Nabi SAW habis wudhu beliau netes-netes airnya itu diperebutkan oleh para sahabat, sahabat dipakai untuk mukanya gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa maul mustakmal nggak ada masalah. Baik, ada yang lain? Nah. Bukan bikin pola segitu itu nggak mesti harus duduk lagi kan? Terkait masalah apakah tidur membatalkan wudhu, ini terdapat beberapa hadis. Di antaranya hadis Nabi SAW mengatakan, "Faman nama falyatawadda." Siapa yang tidur hendaklah berwudu. Ini satu sisi. Juga Nabi SAW mengatakan, "Al-ainu wika'us sahi." Mata itu adalah pengunci lubang dubur. Maka siapa yang tidur hendaklah berwudu. Ini secara dalam orang yang mengambil hadis ini ya otomatis pokoknya tidur batal wudu gitu ya. Maka dalam masalah apakah tidur membatalkan wudu atau tidak itu ada 12 pendapat. Ada 12 pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau tidurnya duduknya mutamakin, artinya duduknya itu rata, jadi pantatnya tutup gitu, itu tidak batal wudu. Karena beberapa sahabat dahulu disebutkan Nabi kadang mengundur sholat Isya sampai agak tengah malam, hingga menjadikan beberapa sahabat tidur dan ngorok. Tapi ketika di qomat langsung aja mereka bangun sholat, nggak ada yang berwudu, nggak ada yang. Ini katanya Nabi kalau siapa yang tidur suruh berwudu, ini tidur ngorok lagi, nggak ada yang disuruh pergi wudu gitu kan, nggak ada yang suruh pergi wudu. Ya maka disebutkan sebetulnya tidur itu nggak membatalkan wudu. Cuma kalau orang tidur nggak tahu dirinya apakah kentut apa enggak, karena hilang akalnya kan.
Nah, maka oleh karenanya disebutkan dalam mazhab Syafi'i kalau dia duduknya itu rapat, enggak miring-miring, tidur enggak apa-apa. Ya kan? Karena yakin kentutnya enggak keluar. Kadang-kadang kita aja yang mau kentut kalau ini harus miring-miring gini dulu baru keluar gitu ya. Kalau enggak nanti susah keluarnya gitu. Susah keluarnya. Tapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah siapa yang tidur dan tidurnya betul-betul sudah hilang sama sekali, ingatannya enggak ada lagi sama sekali, maka ini dia pergi berwudu, batal wudunya. Ya. Ada salah seorang syekh pernah bercerita bahwa saya sebetulnya pendapat saya itu tidur yang duduknya rapat gitu. Saya berpendapat begitu. Kalau dia tidur tidak batal wudu. Tapi pada satu ketika saya sholat Jumat gitu, di samping saya kentut dia. Jadi saya yakin dia kentut. Maka saya bangunin sesudah pergi wudu. Dia mengatakan, "Emang kenapa saya harus wudu?" Dijawabnya, "Kamu kentut." "Enggak." Katanya enggak ada kentut. Berarti saya rubah pendapat lah kalau begini ya. Pokoknya saya pengen tidur nyenyak gitu, dia mesti pergi wudu. Kenapa? Buktinya orang ini dia merasa diri tidak kentut, tapi saya dengar dia kentut. Ya, jadi intinya kalau sudah terputus, hilang sama sekali, maka pergilah berwudu. Nah, itu lebih kehati-hatian. Ya, lebih kehati-hatian. Dan banyak orang yang dalam keadaan tidur kentut ada, ya kan? Nah, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa kembali melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.